Tunggu ya, aku baca dari atas. Di mana ini ya? Wih, yang jauh Nah, kan. Diriwayatkan kau bawa memperlakukan dengan permusuhan, dan jika aku tidak hidup sampai hari ketiga aku akan diusir, maka aku akan mendukungmu dengan kuat. Namun setelah beberapa hari Waroka meninggal dan wahyu ilahi juga terhenti untuk sementara waktu, nggak ada. Maka dibilangkan Waroka itulah yang datang kepada Musa, kata Waroka. Berarti itu seharusnya botolnya itu ditinggal di bawah dulu ya kan? Ya memang betul di sini ada kalau Bang Waros, kalau di hadis tazkiyah memang ada di sini, wahai putra saudaraku yang sudah ku alami, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan peristiwa ini dalamnya. Waroko berkata, ini adalah namus seperti pernah Allah turunkan pada Musa. Nah ternyata namus ini malaikat di sini, memang betul ini malaikat diturunkan kepada Musa waktu itu. Kita menceritakan ini. Waroko ini adalah namus seperti pernah Allah turunkan kepada Musa. Udah jelas di sini. Ya batna kairin qala haddatsana laisu. Ya, izin saya sapa dulu. Assalamualaikum Yang. Mula Dharma, selamat siang. Assalamualaikum kalau Islam. Ya, selamat siang. Iya, Kristen Bang ya? Oh, saya dari Buddha, Bang. Dari Buddha? Iya, iya. Oke, ya ada yang mau disampaikan abangku? Silakan. Ya. Sebelumnya saya berterima kasih ya udah diizinkan di sini bergabung. Saya ingin tahu. Jadi ini masalah keagamaan kan ya, Bang? Bahas masalah keagamaan ya? Iya Bang, kita bahas ketuhanan. Di situ terkhusus itu antara Islam dengan Kristen Bang. Oh, saya baru gabung ini Bang. Ya, nggak apa-apa Bang, gabung aja nggak apa-apa. Ya Abang juga kan punya agama. Gitu. Monggo Bang, silakan. Ini kan tadi cuma Kristen sama Islam aja. Bukan. Untuk interaksi bahas ketuhanannya. Karena di sini ada perdiskusian ya kan antar agama gitu kan. Itu. Kenapa kita ini terkhusus Islam dengan Kristen Bang? Karena tidak kita tutup-tutupin juga kan, memang juga sekarang ini kan sudah booming dipublish ya kan. Bahwasanya yang sering bersinggungan itu antara Kristen ke Islam, Kristen ke Hindu, itu Kristen ke Buddha. Nah, jadi oleh karenanya kita itu berinteraksi itu dengan teman-teman Kristen gitu. Nah, kalaupun tuh ada saudara Buddha yang memang mau ikut bergabung, Konghucu ataupun Hindu, ya monggo silakan aja. Room saya terbuka Bang. Gitu. Ada juga mungkin yang mau Abang sampaikan atau Abang mau pertanyakan, ya monggo silahkan gitu. Ya, kalau saya boleh bertanya masalah Abang Muslim ya? Ya, saya Muslim Bang. Ya, kalau di Muslim itu kan agamanya kan Islam ya? Bang? Agamanya Islam kan ya? Kalau Muslim ya itu Islam kan, Bang. Ya. Kalau di Islam itu konsep itu seperti apa Bang? Konsep apanya Bang? Ketuhanannya seperti apa itu Bang? Konsep ketuhanan kami itu Bang, ya kami mengikuti daripada nabi-nabi terdahulu. Kita itu mentauhidkan Tuhan, mengesahkan Tuhan Bang. Itu siapa itu Tuhan itu? Ya sesuai seperti apa yang tertulis di dalam Al-Quran sebagai panduan kitab suci kami. Ya, salah satunya di dalam surah Al-Ikhlas, di dalam surah At-Toha, ya kan? Dalam surah At-Toha itu jelas tertulis innani anallah la ilaha illa anna fa'buduni wa aqimus sholah li zikri. Itu bahwasanya apa? Sesungguhnya aku ini Allah, ya kata Allah, sesungguhnya aku ini Tuhan, satu-satunya yang wajib disembah. Tidak ada Tuhan selain aku, itu kata Allah.
maka dirikanlah sholat untuk mengingatku. Maka mungkin abang sering melihat orang Islam itu, bukan sering melihat, ataupun abang mungkin juga sering mendengar, baik itu di masjid, di musola, setiap waktunya masuk sholat zuhur, asar, maghrib, isya atau subuh, itu pasti abang dengar azan. Nah, itu salah satu tata cara kami mengingat Tuhan kami, bang. Itu, iya. Silakan jadi bang. Monggo. Tuhannya abang itu ada pada Al-Quran gitu. Iya, Al-Quran itu adalah kitab suci sebagai panduan kami di dalam hidup kami untuk mengenal siapa Tuhan kami, menjalankan perintah-perintah apa yang diperintahkan oleh Tuhan kami, menjauhi larangan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan kami, bang, supaya kami itu selamat dunia maupun akhirat. Jadi seperti itu, bang. Kalau di kami kan, kalau di Buddha kan ya, kalau konsep Tuhan kami itu, kalau Tuhan itu kan esa, kalau di pandangan kami itu Tuhan itu esa ya, satu, tunggal kan. Betul. Nah, jadi tidak membutuhkan suatu apapun. Betul. Nah, kalau di abang, kalau di Islam itu gimana? Gimana itu, bang? Ini oke. Konsep ketuhanan dalam Islam kan maksudnya. Nah, gini. Konsep ketuhanan dalam Islam itu tauhid, bang. Seperti apa? Tauhid rububiyah di sini ada keyakinan bahwa hanya Allah pencipta, pemilik, penguasa dan pengatur alam semesta. Satu, bang, satu. Iya, ini Aku satu bacakan, tauhid. bang. Aku bacakan dulu datanya, bang ya. Oke, siap. Bang. Jadi gini, bang ya, untuk pemberitahuan kepada kaum umat muslim, maka Allah menyampaikan dalam Al-Quran. Yang pertama tadi sudah disebutkan hostnya bang Cyber di Al-Ikhlas, apa katanya? Qul huwallahu ahada, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aku baca artinya, bang ya. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ya kan, bang? Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Jadi kalau Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu satu, Esa. Maka dia mengatakan di sana ahada. Ahada itu bukan dia bilangan. Kalau bilangan dia itu wahid. Maka Tuhan tidak menggunakan kata wahida. Maka dia mengatakan ahada, tunggal, Esa. Gitu, bang. Tidak ada yang lain, tidak ada yang setara, tidak yang serupa. Itu, bang, lanjut. Iya, saya ini juga tambah. Tauhid rububiyah, keyakinan bahwa hanya Allah pencipta, pemilik, penguasa dan pengatur alam semesta, ya kan? Tauhid uluhiyah, keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah, seluruh ibadah manusia baik lahir maupun batin ditujukan hanya kepadanya. Ini tauhid, berarti satu. Apa tauhid itu? Satu. Ya, Gak jadi ada sedikit, dua, gak ada tiga, gak ada empat, gak ada di sini. ya, Kalau jadi tauhid sedikit itu saya cuma tambahkan satu, lagi. Sedikit saya tambahkan lagi ya, Bang Mulai ya. Bahwasanya apa? Tuhan kami itu tidak membutuhkan apapun, Bang. Yang butuh Tuhan itu kami, umatnya. Itu. Jadi Tuhan kami nggak butuh makan, nggak butuh minum, nggak butuh disembah. Gitu. Jadi Tuhan kami ini bukan Tuhan yang memang perlu disembah, itu tidak. Kami yang justru butuh Tuhan kami, sehingganya kami menyembah Tuhan kami, gitu, Bang. Maka di dalam Al-Quran itu, Bang, tersurat ya, bahwasanya apa? Allah itu laisa kamislihi sayun. Allah itu tidak serupa dengan makhluk apapun yang ada di alam jagat raya ini, di alam semesta ini. Ketika masih berupa angin, masih berupa apa, itu bukan Allah, bukan Tuhannya umat Islam. Karena Tuhannya umat Islam tidak ada yang setara di alam dunia ini atau di alam semesta ini. Dari jajaran planet, matahari, bulan, nyampe ke bumi, tidak ada satupun yang bisa setara dengan Tuhan kami, dan tidak ada satupun yang bisa serupa dengan Tuhan kami. Maka di dalam Al-Quran itu tertulis jelas bahwasanya Allah itu laisa kamislihi sayun, tidak serupa dengan makhluk apapun yang ada di alam dunia ini. Maka ketika ada ya sesosok
makhluk ataupun apapun itu bentuknya dan dia mengaku Tuhan, niscaya itu bukanlah Tuhan. Nah, itu kalau keyakinan di dalam Islam seperti itu, abangku. Lanjut, abang. Ya. Nah, kalau untuk apa? Kalau untuk di Islam ya, maksudnya Tuhan itu butuh tempat gak, Bang? Bang, Tuhan itu tempatnya itu di arsi. Arsinya Tuhan itu tidak seperti apa yang kita bayangkan bahwasanya oh Tuhan itu ada tempatnya di mana, tempatnya di mana. Tidak ada begitu, Bang. Kalau di dalam Islam, dalam keyakinan Islam. Kalau dia itu masih bertempat berarti lebih besar dong tempatnya daripada Tuhannya, betul? Iya, betul. Nah, lalu bagaimana kebesaran Tuhan? Tuhan itu maha kuasa. Itu pasti lebih kecil daripada yang menciptakan, betul? Iya, betul. Andai kata Tuhan ini ada di surga, berarti Tuhannya itu lebih kecil dong dari makhluknya. Karena apa? Iya. Oh, itu surga ciptaannya Tuhan. Itu kok surga ada di dalam surga? Surga kok ada? Tuhan kok ada di dalam surga? Itu berarti Tuhannya lebih kecil dong daripada ciptaannya. Itu. Maka ketika sesuatu itu ada di dalam ciptaannya, pasti itu bukan Tuhan. Itu kalau di dalam Islam seperti itu, abangku. Silakan. Tapi maaf nanya, saya nggak apa saya nanya ini, boleh? Nggak apa-apa, Bang. Silakan, Bang. Ini sebagai bahan edukasi, Bang. Ya. Mohon izin ya, abangku. Kalau kami umat Islam itu diajarkan dua hal, Bang. Kami menegakkan ukhuwah Islamiyah. Artinya kami menegakkan ya persaudaraan sesama Muslim. Dan yang kedua, kami juga harus menegakkan ukhuwah insaniyah. Kami bersaudara dengan seluruh manusia. Itu. Allah ada. Allah jadi Tuhan. Nabi Muhammad jadi nabi. Rasulullah, Nabiullah Muhammad itu menjadi rasul. Itu bukan cuman buat orang Islam, Bang. Tapi untuk seluruh alam. Untuk seluruh manusia, bukan cuma Islam saja. Hanya saja apakah saudara Kristen, saudara Hindu, Buddha, Konghucu itu percaya sama Allah? Apakah saudara Kristen, Hindu, Buddha percaya sama Rasulullah Nabiullah Muhammad SAW? Belum tentu, Bang. Maka siapa yang percaya di situ? Yang percaya itu hanya umat Muslim atau Islam. Gitu. Karena tertulis jelas dan tegas di dalam Al-Quran bahwasanya Islam itu, Bang, inna dina indallahil Islam, itu kata Allah. Satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah atau di sisi Tuhan itu hanyalah Islam, tidak ada agama-agama lain. Itu yang kami dapatkan daripada Al-Quran kami ataupun kitab suci kami, abangku. Jadi seperti itu, abangku. Silakan. Ya, saya ingin mengutip ayat tadi abang singgung di surat Toha ya. Iya. Di surat Toha ayat 5 di situ dikatakan Allah bersemayam di atas aras. Ini maksudnya gimana ini, Bang? Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Allah bersemayam di atas aras. Ini gimana ini? Nah, pertanyaannya aras itu tempat atau apa, Bang? Lah itu apa? Pengertian apa itu? Aras. Oke. Sekarang saya tanya sebelum mungkin saya bisa analogikan sedikit ke abang, boleh ya? Boleh, Bang ya? Iya. Iya. Abang punya hati? Tidak, Bang. Abang sebagai manusia punya hati? Tidak, Bang. Tidak punya hati? Iya. Umumnya manusia punya hati atau tidak? Tidak, Bang. Manusia punya hati atau tidak? Tidak. Katanya kan umumnya kan milik Allah yang Esa, Tuhan yang Esa. Sebentar, saya tanya. Manusia memiliki hati atau tidak? Kalau layaknya manusia, umumnya manusia, makhluk hidup yang bernyawa itu pasti punya hati, Bang. Dan ada perasaan di dalamnya. Pertanyaan saya, ketika abang sebagai seorang Buddha, abang punya hati, punya perasaan, ada nggak rasa abang itu punya Tuhan di dalam rasanya, abang?
Iya ada. Tunjukkan kepada saya, rasa itu tempat atau bukan? Kenapa bang? Rasa itu tempat atau bukan? Gak tahu saya itu. Nah itu dia bang. Maka Allah itu ketika dikatakan di dalam surat At-Toha yang diinformasikan kepada Nabi Musa, Nabi sebelum Nabiullah Muhammad, ya kan? Diinformasikan bahwasanya letak Allah itu ada di atas ars. Ketika kita itu mau menganalogikan kepada diri kita sendiri, tanyakan kepada diri abang. Abang sebagai seorang Buddha, saya punya hati, saya punya rasa. Di dalam rasa saya ada Tuhan saya. Tanyakan kembali kepada abang. Apakah rasa itu tempat? Dan seperti apa tempatnya? Apakah hendaknya kita itu menelusuri seperti apa Tuhan kita sampai kita itu harus masuk ke dalam rasa kita, tempatnya kotak-kotak bulat atau lonjong? Not always bang. Ya kalau menurut abang itu apa bang? Arsi itu. Arsi itu adalah letaknya Tuhan itu di situ, tapi tidak bisa kita katakan itu adalah tempat. Seperti halnya abang itu punya rasa, abang tahu letaknya adanya rasa, tapi abang tidak ngerti itu adalah tempat atau bukan. Maka ketika abang itu mengkaitkan dengan tadi, ya surah At-Toha, abang kaitkan kepada surah An-Nisa ya, yang mengatakan Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak berupa apapun, tidak berupa makhluk apapun yang ada di alam dunia ini. Terus abang mengatakan ars itu abang analogikan di dalam pikiran abang itu adalah sebuah tempat kedudukan tersebut. Entah itu wujudnya rumah, entah itu wujudnya istana, entah itu wujudnya itu apa namanya singgasana. Itu satu hal yang kemustahilan bang. Bagi kita sebagai seorang hamba itu akan menuju ke hal yang seperti itu bang, kepada Tuhan kita. Berarti itu salah bang. Artinya itu salah. Al-Quran itu salah itu. Bukan. Maksudnya salah Gini gimana, bang. Kalau ars itu bang, banyak menafsirkan ars itu adalah kekuasaannya bang, bukan tempat. Oh berarti Karena tadi Allah sudah itu bersemayam di kekuasaan. Dia berada di dalam kekuasaannya, bukan tempat. Makanya di sana, makanya ada di dalam situ laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak serupa dengan sesuatu apapun. Jadi kalau dia bertempat berarti dia sudah menyamai makhluk. Maka di sana ars itu bukanlah tempat. Apa itu? Bisa ditafsirkan itu bang. Aku nggak yakin dia ini Buddha, aku nggak yakin ini. Nggak apa-apa. Aku nggak yakin kau itu Buddha. Aku nggak yakin kau itu Buddha. Saya Nggak tanya apa-apa, sama Bang. Nggak kitab apa-apa, ketua, Bang. kitab. Oke, Nggak sebentar, biar apa-apa, aku Bang. tes dulu bang. Biar aku tes. Kitab tertua Buddha ini siapa bang? Apa namanya bang? Tripitaka, Terus, Weda, di mana? Di mana bang? Pali, ya, Jangan Mahayana. ngawur bang. Ini apa ini bang? Kok nggak sesuai dengan tulisan anda bang? Ayo, ini kitab Buddha yang paling tua loh bang. Kok keliru bang? Itu Buddha apa bang? Itu Buddha apa Ini itu? Buddha ini bang, gimana sih? Ah, jangan gitu lah bang. Dengarkan dulu, Bang. Kitab suci agama siapa ini? Kitab suci agama apa ini? Dalam Ini dalam tetuanya agama ini Buddha, bang, Vinaya Itu ada Pitaka, Sutta Pitaka, dengarkan dulu. terus sama Adi Dhamma Pitaka. Gimana bang? Kok salah? Menjelaskan Masalah, bang. Bang. Oke. Boleh saya Oke, menjelaskan? nggak apa-apa. Silakan, Oke, silakan silakan. kita kasih waktu. Di kebudayaan di kebudayaan itu bang, di agama kebudayaan itu ada 3 denom bang. Satu itu ada Buddha, ada Buddhis, ada Mahayana. Itu ada 3 bang, ada 3 pemahaman. Abang jangan salah. Tuh. Jadi Ini tapi ini yang tertulis di abang sini tahu kitab itu, suci agama Buddha Abang yang Buddha paling yang tua mana loh, bang? Abang Buddha yang mana bang? Abang Buddha yang mana? Kenapa? Abang tergolong Buddha yang mana? Bagi abang Denom- tergolong di apa, denom cabang-cabang Buddha, yang abang Buddhis, sampaikan atau tadi yang ya. Mahayana? Yang mana? Yang Buddhis, yang ini, yang itu, yang mananya bang? Yang Buddhis. Yang Buddhis. Oke. Kalau Pertanyaan konsep saya bang. ketuhanan yang Buddhis bagaimana bang? Lah,
Jin bang, Kan saya sudah coba bang, masuk tadi. abang kan masuk ke dalam denom Buddhis, ya kan? Nah, terus konsep sekarang saya coba bertanya balik kepada abang tadi menanyakan tentang Islam dan Al-Quran, coba saya tanya balik kepada abang, konsep ketuhanan di dalam Buddhis itu Ya, gimana bang? alangkah baiknya selesaikan dulu nih pertanyaan saya, ya. Tuh. Terus selesaikan dulu, baru Yeah. abang. Itu kan sudah Ya, saya oke. selesaikan tadi. Sudah saya selesaikan tadi. Arsi Abang jangan belum kau bertanya. analogikan sebagai Saya belum tempat. paham. Sebentar. Saya sampaikan. Lah, terus Abang apa? punya hati, punya rasa, punya. Sekarang coba analogikan Itu kepada diartikan, saya. ya. Arti Dia- rasa tersebut itu adalah tempat. Ya, silakan. Nah, berarti Allah mau bertempat gitu. Tuh, Saya kan tanya mulai sama kan? abang, Mulai abang, kan? artikan kepada saya ketika rasa itu diartikan sebagai sebuah tempat seperti apa? Ya memangnya abang tidak bisa mengartikan Al-Quran sendiri? Loh, lah ini gimana? Lah, kan saya tanya sama abang, apa yang dimaksud di ayat Toha ayat 5 itu? Allah bersemayam di atas aras. Kan sudah Apa itu saya jawab, tadi sudah ditegaskan sama saudara maksudnya? saya. Jawabnya apa? Allah itu ada di dalam kuasanya. Karena apa? Kuasanya itu di seluruh alam semesta. Sekarang itu sudah dijawab. Sekarang coba saya Ada di tanya dalam satu kuasanya. aja. Di dalam Kuasanya itu konsep apa? ketuhanan Buddhis itu seperti apa? Silakan. Oh, jadi Allah itu berkuasa di atas kekuasaan Udah gitu. dijawab dulu. Ya, sekarang Jawab. dijawab. Konsep ketuhanan Buddhis, kamu katanya denomnya Buddhis, ya kan? Karena saya jawab baru dulu. dengar ini juga. Sebentar dulu. Saya baru dengar ini Buddha itu ada denom. Saya baru dengar ini loh ya. Padahal nggak ada. Seumur Padahal hidup nggak ada denom. saya bergaul dengan saudara-saudara Buddha, saudara-saudara Hindu, baru kali ini saya dengar Buddha itu ada denom, ya. Setahu saya yang ada denom itu Kristen. Iya, mau nipu ya. Mau nipu. Kami umat Marnyaman. Islam itu bang, karena kami dituntut dari kecil dari lahir kami sampai kami di liang lahat itu untuk berilmu. Untuk apa? Untuk mengetahui, menambah, mempertebal iman kami atas apa? Atas Tuhan kami. Maka kami itu abang pelajari. berilmu. Kami pelajari, kami baca, baik itu Injil, baik itu Bible, baik itu Tripitaka, baik itu Weda, itu kami pelajari. Cuman sabar dari kecil sampai tua begini, baru dengar saya kalau yang namanya Buddha itu ada denom. Mimpi dari mana kau? Dari Hongkien. Kalau mau nipu jangan di roomnya umat Islam. Karena Tuhan apa? abang Umat Islam itu paham, berani berdialog, berani berdiskusi, berani berkalimat, itu pasti bawa ilmu, bro. Abang Kami sendiri nggak pernah mengaku-ngaku. Islam itu tidak pernah mengaku-ngaku sebagai Buddha, mengaku-ngaku sebagai Hindu, mengaku-ngaku sebagai Konghucu. Satu-satunya ajaran yang suka mengaku-ngaku seperti ular beludak itu Kristen. Sebab apa? Itu jemaatnya iblis. Selain Kristen nggak ada yang suka ngaku-ngaku. Bukan orang Yahudi, orang Indonesia. Ya kan, sukunya apa? Batak, ada Jawa, ada Cina. Ketika ditanya, kamu umat Yahudi bukan? Oh, saya Yahudi. Kamu dari bangsa apa? Kabur. Nah kan, itu. Ketahuan. Ketika ditanya, kamu itu Yahudi apa? Oh, saya Yahudi. Kamar itu bang. Jadi begini bang, najis bang, orang Islam itu mengaku-ngaku atas nama agama lain. Dilarang bang, kita harus mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi bang. Tidak diperbolehkan, walaupun hanya candaan bang. Tidak boleh. Murtad orangnya mengaku agama lain. Tidak ada, Murtad. bahkan anak kecil pun tahu bang. Kalau dia berkata tidak boleh, artinya sambil bercanda untuk mengatasnamakan, menipu atau mengaku agama lain untuk candaan, nggak boleh di Islam itu. Kecuali mereka, makanya mereka sering mengatakan Islam berbohong dalam 3 hal apa. Kalau dia dalam setiap situasi di mana tempat boleh berbohong, tapi dia selalu berkata seperti itu kepada Islam. Makanya bang, saya tadi udah gregetan benar berbicara tentang Buddha. Saya izin naik tadi sebenarnya bang. Cuma ada yang saya ingin tanyakan banyak hal bang pada dia, biar dia terpojok nanti dan akhirnya dia nggak bisa ini. Tapi sudahlah, abang-abang di sini sudah mantap penjelasannya bang di situ bang, bagus bang. Iya, Ya, jadi sudah, jadi Bang. mohon izin. Itu tadi Bang Iya. Sabar. Tadi aja Bang Kan- Sabar ya. Itu
aku kan minta tadi, apakah kitab tertua dalam Buddha kan gitu saya. Itu ternyata yang disebutkan salah semua. Salah semua dia jawab tadi itu. Kitab-kitabnya. Lanjut, Iya. lanjut Bang Sabar. Ya itu kan memang begini ya. Itu adalah konsep strateginya Kristen. Itu mengadu domba. Ya. Jadi kenapa dia itu ngaku Buddha? Karena dia sendiri sudah tidak merasa yakin dengan isi Bible-nya. Sebab apa? Isi Bible-nya itu kontrasepsi dan kondomsepsi. Salah, kontradiksi. Bukan, ya kontradiksi bang. Kepengen aku malam jadinya. Iya, saya salah ngomong. Karena memang kan isi suka begitu Bang Ucok. Gimana saya nggak bilang kondom seksi? Itu ada di Amsal, Kidung Agung, Yehezkiel. Iya. Kontrasepsi, ya isinya begitu-begituan. Pengen aku jadinya malam, pengen cepat malam aku jadinya gara-gara abang. Jangan begitulah, aku ini belum pulang, itu ayang bebku. Iya, jadi satu-satunya ajaran itu yang harus bisa licik seperti ular beludak, harus bisa menipu kesana kemari, harus bisa menyamar, harus bisa menyerupai seperti serigala berbulu domba. Itu satu-satunya ajaran, itu cuma ajaran oten. Gak ada lagi ajaran lain. Jadi begini bang, jelas di Islam itu memang tidak pernah ada benturan dengan Buddha Hindu, karena memang Hindu punya Tuhan yaitu dewa, di Buddha pun dewa seperti itu kan. Jadi sudah masing-masing, nggak ada masalah. Tetapi yang dipermasalahkan kan dia ngaku Allah itu. Nah, yang mana banyak sekali ya bahasa-bahasa yang ada di Al-Quran. Satu hal bang, kalau kita itu mau menebak ini orang ini sebenarnya ini Hindu atau bukan, Buddha atau bukan, ketika dia itu mengaku seorang Buddha. Yang namanya orang Hindu, namanya orang Buddha, tidak akan pernah berani menanyakan ketuhanan daripada ajaran atau agama lain. Betul bang. Karena Makanya itu saya sebuah katakan dosa tadi dia bagi punya- mereka. Betul bang. Itu yang saya Itu ingin sudah. sampaikan bang. Fix. Lanjut. Itu benar-benar dia punya Tuhan sendiri, sudah fix masing-masing. Tetapi Tuhan mereka itu apa yang dikatakannya itu Allah, Bapa, apa dikatakan tiga di dalam satu dia nggak terima. Tetapi di kitabnya itu terjemahannya itu ada kata Rasul, ada kata Allah yang mana tulisannya Allah itu dia nggak terima, seperti itu bang. Makanya mencoba untuk membenturkan, mengakulah Buddha, mengakulah Hindu, seperti itu bang. Kerjaan mereka memang seperti Paulus, diam di Romawi, nyamar Romawi, diam di Israel, nyamar Israel. Seperti itu. Nyamar di, mungkin kalau nyamarnya di Tangerang jadi orang Tangerang mungkin bang, kalau untuk zaman. Nah, seperti si Alichan nih. Si Alichan ini mau cocokmologi ya. Cocokmologi, bukan cocokmologi. Cocokmologi, bongormologi. Jadi dikatakannya apa? Nabi Isa masih hidup dalam Al-Quran tuh Al-Imran ayat 2. Iya, kamu buka dalam Biblemu itu juga ya, si Elia juga masih hidup tuh, sama jasadnya terangkat ke surga itu ya. Nah, kau tuhankan juga tuh Elia, berarti ada Tuhanmu itu, ada Yesus, ada Elia, ada Allah. Banyak kali Tuhan kau itu. Nah, jangan tipu-tipu orang terus ya. Melkisedek bang, jangan kurang Melkisedek satu lagi, Melkisedek satu lagi. Melkisedek juga, iya ada itu, si Henok juga. Ada satu lagi bang, jangan lupa bang, Nabi Luga. Nah, Nabi Luga, iya dia udah berangkat itu ke neraka, ke surga itu udah pakai Rolls Royce. Surga bang, dia bang, surga naik Rolls Royce. Cumannya bang lebih hebat Luga daripada Yesus. Luga sudah pulang, Yesus belum pulang. Macet bang, macet, lampu merahnya banyak nih. Iya, ke surga, ke neraka dia keliling pakai Rolls Royce. Kalau nggak Luga apa ada? Makanya apa? Jadi oten itu kalau nggak gila nggak jadi oten. Yesus itu kan bangkit lalu ke surga. Dia mati, meninggal lalu bangkit ke surga. Yang jadi pertanyaan, setelah bangkit berarti surganya udah ada bang? Berarti surganya itu udah sediakan. Bang Miko. Kan Maha Pencipta. Itu nggak ada Bang Miko, nggak ada. Yesus naik ke surga itu nggak ada bang, itu haluan aja Iya. bang. Itu Ya, artinya begini sekarang Pan. itu, nah.
Nah, kalau di Artinya begini, Bang, bahasa Yunaninya, Bang, walaupun dia iya walaupun kalau di dalam diiyakan bahasa maksudnya Bang, Yunaninya kan walaupun uranon. iya. Walaupun istilahnya iyalah, oke diiyakan. Ini yang jadi pertanyaannya, surganya udah ada dong, berarti sudah tersedia kalau naik ke surga. Iya juga. Tapi kalau dalam Bible bahasa Yunaninya nggak ada di situ surga, malah tertulis uranon di situ langit. Kalau memang di situ surga maka Uranos. tertulis parade. Kalau Paradis, memang surga paradis. kan paradiso, paradiso. Paradiso. Nah, Itu Uranon. paradiso. Uranos. Di situ uranon, uranos, ternyata langit bukan surga. Nah itulah kerjaannya Ya, misalnya LA begini, itu, Bang. Bang Miko. Iya. Tidak ada yang tahu, izin Bang. abangku. Jadi sebagai bahan Bang. edukasi nih ya buat Oh, iya, si iya, Alichan, silakan, Bang. Alichan yang di bawah, ya kan. Kalau ketika kamu mengutip surah Al-Imran, ya, bahwasanya Nabi Isa itu masih hidup dan sekarang ini ada di langit, betul. Memang betul, Nabi Isa itu masih hidup. Tapi jangan kamu lupa, dalam Al-Quran pun di situ dijelaskan bahwasanya nanti di akhir zaman Nabi Isa itu akan diturunkan kembali. Nabi Isa akan diturunkan kembali dan jadi siapa? Jadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Muslim. Dan di situ dia itu akan mengatakan, seperti juga ada yang di dalam Biblemu tertulis, bahwasanya apa? Nanti di akhir zaman, bagi siapa yang memanggil aku Tuhan, bernubuat atas namaku, mengusir setan atas namaku, maka enyah kau dari hadapanku, sebab kau pembuat kejahatan. Neraka tempat kau Cetar. Itu yang Selamat perlu kau datang ketahui. di- Selamat datang Maka di tidak ada kebenaran. kebohongan di dalam Al-Quran. Betul, Nabi Isa sampai detik ini masih hidup. Betul. Dan Allah angkat ke langit Nabi Isa, tapi bukan di surga. Dan nanti di akhir zaman Allah akan turunkan kembali Nabi Isa sebagai umatnya Rasulullah SAW. Dia sebagai seorang Islam dan dia meluruskan umat-umat Kristen yang bengkok, yang dongok dan botol. Karena apa? Sesungguhnya aku ini Isa Al-Masih bin Maryam, bahwasanya aku adalah hamba Allah dan aku umatnya Rasulullah SAW. Maka salahlah bagi kalian, jahatlah bagi kalian ketika menganggapku sebagai Tuhan. Itu yang akan disuarakan oleh Nabi Isa Al-Masih. Bang Sabar, Lanjut. Bang Sabar, saya izin turun, Bang guru semua di sini, sehat kalian semua, semangat abangku. Saya izin turun sambil menunggu Oten yang naik. Saya ada tamu ini, Bang. Ya, sehat selalu Bang guru semua ya. Oke, siap abangku. Ya, Ya, mohon syukran maaf abangku. ini saya ini. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, lanjut. Bang Nata. Bang Prikitiu, lanjut. Namamu kenapa diganti Prikitiu lah, Bang? Akunmu yang lama kemana? Ada kok yang sinyal Islam ada, Bang. Iya, lanjut. Diturunkan kembali berarti nabi yang terakhir Nabi Isa. Inilah kau dunguknya di sini, Alicen. Diturunkan kembali berarti nabi yang terakhir Nabi Isa. Bukan Nabi Isa itu nabi terakhir, bukan. Itu untuk menyadarkan dirimu. Nah, apa juga yang dikatakan oleh Bang Sabar tadi di situ, dia turun, Nabi Isa ini turun akan menjadi umatnya Rasulullah. Berarti jelas bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah nabi akhir. Kalau kau pemikiranmu kayak gitu ya kau memang dungu. Diturunkan kembali berarti Sekarang nabi yang kalau terakhir, ketika si Ali ini mengatakan, oh berarti Nabi Isa itu nabi yang terakhir. Oh salah kau. Karena apa? Karena sudah jelas Nabi Isa itu jauh lahir sebelum daripada Nabi Muhammad gitu loh. Jadi Nabi Isa dulu yang lahir. Setelah itu baru Nabiullah Muhammad. Tetapi matinya memang belum Nabi Isa, karena Allah angkat ke langit. Sebab apa? Belum selesai tugasnya Nabi Isa, yaitu tugasnya apa? Meluruskan lagi oten-oten dongok yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, meluruskan kembali ajaran ketauhidan yang memang dibawakan oleh nabi-nabi sebelumnya daripada Nabi Muhammad SAW. Alicen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, udah penuh ini. Saya di bawah aja bang, bang sabar. Tidak apa-apa bang, di atas saja bang. Saya kan ada 2 akun ini, ya kan? Nah, bisa saya turun 1 lah. Oke, lanjut bang. Makanya plototin Matius 7 21 23 itu alicen, plototin di situ. Diplototin dulu, dibaca, dicermatin dulu Matius 7 21 23. Siapa yang diusir oleh Yesus di situ? Gitu. Nabi Isa itu turun mematahkan salib, membunuh babi di situ. Siapa yang punya agama yang bersimbol salib di situ? Kau kan? Itu dipatahkan oleh Nabi Isa kelak. Berarti makanya di situ kau ternyata yang dihakimi nanti di situ sama Nabi Isa alaihissalam. Makanya baca dulu Matius 7 21 23 biar kau tahu. Kok ngawur kau itu Ali. Lanjut Bang Baros, lanjut Bang. Dipersilakan buat oten-oten naik. Jangan taping kan udah disampaikan banyak. Adu aja isi kepala. Naik ya kan, diskusi yang santun bagus. Buktikan jika ketuhanan Yesus kalian itu benar-benar dia Tuhan. Naik aja, naik. Persilahkan. Udah dijelaskan semuanya. Tuh Dharma datang lagi tuh. Dharma naik Dharma. Ulang. Kadang-kadang awak udah dibilang kayak gini nih si kepala. Jauh ten. Aduh. Udah dijelaskan bermacam-macam berkali-kali. Chan naik Chan. Ini lagi. Ada aja. Naiklah Bray. Manusia Fungsi udah. agama hanya untuk memecah belah umat. Kristen itu bukan agama kok. Bisa buktikan nggak kalau Kristen itu agama nih? Bisa buktikan nggak kalau Kristen itu agama? Ditanya sama dia, siapa yang pertama kali mendirikan Kristenan, nggak tahu, nggak mau ngaku. Iya. Orang jelas Yesus datang tidak membawa agama loh. Berarti Kristen ini dari mana ini? Nanti dikatakan gitu ya. dari Paulus marah. Nggak ngaku. Ditanya nggak mau jawab. Butul. Nah, Ten. Allah punya agama. Ya punyalah agama. Islam itu punya siapa? Orang sendiri Allah yang mengatakan kok bahwa Islam itu diridhoi. Nah sekarang saya tanya, Kristen diridhoi nggak oleh Yesus? Bisa nggak bantah itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dika. Ayo. Guru Bang Darman. Iya. Jadi saudara-saudaraku ya, sering kita suarakan ya. Kalau kita ini yang memang sering membaca isi Bible ya. Kristen itu, oten itu, jangankan masuk surga seperti apa yang mereka katakan, masuk akal pun tidak. Jangankan masuk surga, masuk akal pun tidak ajarannya. Sebab apa? Kata Yesus di situ. Ya, di dalam Bible mereka itu jelas tertulis, bagi siapa yang tidak lebih baik cara beragamanya daripada ahli-ahli Farisi dan ahli-ahli Taurat di situ, maka tidak akan masuk ke dalam kerajaan surganya Bapaknya Yesus.
tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surganya Allah. Itu jelas Yesus katakan. Lah ini otet boro-boro jalankan hukum Taurat, yang ada Tuhannya aja itu dikutuknya, dibilang terkutuk, dibilang mati. Ya. Ini bukan bicara Yesus loh, bicara Tuhan loh ya. 1 Korintus 11 nomor 26 dikatakan apa di situ? Dengan meminum cawan ini dan makan roti ini, maka kamu memberitakan kematian Tuhan. Padahal jelas satu-satunya makhluk yang mengharapkan Tuhan itu mati itu adalah iblis. Ya. Satu-satunya makhluk yang mengharapkan Tuhan itu mati cuman iblis. Maka ketika ada ajaran yang mengatakan beritakanlah Tuhan itu mati, ya, itu tertulis loh 1 Korintus 11 nomor 26. Dengan meminum cawan ini dan makan roti ini maka engkau memberitakan kematian Tuhan. Itu ajaran iblis. Udah jelas bukan ajarannya Tuhan. Sebab apa? Tidak akan mungkin dan suatu hal yang mustahil bagi Tuhan itu mati. Ya. Itu otak terbalik kalau yang mengatakan Tuhan itu bisa mati. Sebab apa? Satu-satunya makhluk yang mengharapkan Tuhan itu mati cuma iblis. Untuk apa? Untuk menguasai alam jagat raya ini. Harus menundukkan Tuhan, harus menundukkan Tuhan. Sebab apa? Sebab dari semula sampai nanti di akhir zaman iblis itu, baik itu Islam, baik itu Kristen, iblis itu tempatnya di neraka. Jadi kalau iblis itu tempatnya di neraka, siapa satu-satunya yang akan diajak oleh iblis? Yaitu manusia. Nah, manusia itu siapa yang diajak oleh iblis? Yaitu yang ajarannya itu mengikuti ajarannya iblis. Ajarannya iblis apa? Yang paling hak itu adalah ajaran yang untuk tidak menuhankan Tuhan yang benar, yaitu menuhankan kepada iblis. Sekarang dianalogikan Tuhan itu bermata 7, bertanduk 7. Itu hanya orang gila yang mengatakan Tuhan itu bermata 7, bertanduk 7. Tapi lagi-lagi tertulis di dalam katanya kitab suci. Udah kayak bungkus nasi aja perasaan. Tuhan bertanduk 7, bermata 7. Iya kan? Itu Tuhan apaan? Itu Tuhan apa setan? Kalau setahu saya, kalau dalam gambaran ketika kita tanya ke Google, yang namanya makhluk yang bertanduk 7, bermata 7 itu identik dengan iblis, bukan dengan Tuhan, gitu ya. Izin ketua. Lanjut, ini Abang. biar ada pewarasan di kepala Oten-Oten nih, biar ada tempat deh kan. Biar awak turun dulu, biar awak pantau dia di bawah ini. Siap, Bang. Silakan para Oten naik, kasih kursi. Ya, Bang Haji Darman, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Haji Darman. Ini Pak Haji Darman bukan. Hehe. Karena kadang ada Pak Haji Darman bener, kadang ada juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya guru saya. Jadi Bang Sabar, sinetron para pencari Tuhan ini nyindir Oten ya, karena Oten kehilangan Tuhan waktu itu. Di mana itu Pak Haji? Halo, selamat Bahwa pagi menjelang siang. kata malaikat itu, Iya, selamat kenapa siang, kau Bang menangis, Bu? Jawab Maria, Tuhanku diambil orang, entah di mana diletakkan. Di mana ya, Ten ya? Lanjut. Nah, gimana itu Bang mau ditanggapi? Bikinlah topik, apa yang mau topik Itu topiknya kalian? ada. Oten umat Oten. Paulus, betul atau tidak? Iya, setuju. 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 Karena sesudah Yesus meninggal dan naik ke surga, jadi Paulus dan rekan-rekannya sama Petrus, Yakobus
memberitakan. Oke. Kapan Yesus dijadikan Tuhan oleh Paulus? Silakan dijawab. Tuhan. Kok Tuhan? Sejak kapan Paulus menjadikan Yesus Tuhan? Silakan dijawab. Kok Tuhan? Dibaca Pertanyaan Kisah salah. Para Rasul 2:36. Itu kan memang ajarannya, itu kan memang ajarannya Dibaca Paulus, Kisah Bang. Para Rasul 2:36. Oke, saya buka ya. Ya, Saya buka baca dulu. Oke. Kisah Para Rasul 2:36. Oke. Pelan-pelan ya, Pak. Pelan-pelan. Iya, silakan Bang. Iya, kan Santai memang aja Bang, pelan-pelan Bang. Pelan-pelan Pak Haji. Ya, pelan-pelan Pak Haji. Dia mau buka kitabnya dia. Pelan-pelan ya. Biar enak, biar jangan ngerumpi orang abang. Dadang rumpinya kami. Kisah para rasul, kisah para rasul. 2 Kisah Para Rasul berapa tadi Pak Haji? Kisah Para Rasul 2:11 atau berapa? macet. Itulah. Bentar dulu, orangnya itu lagi Bukan macet, angkat itu masih telepon. ngambil. Gimana ini kau ini? Santai aja, katanya kamu minta santai, sabar. Ya, biar kita bahas datanya, kan gitu Oh Bang. iya. Biar enak. Iya. Jangan Makanya kan itu kan framing. pertanyaannya sejak kapan Paulus itu mengangkat Yesus menjadi Tuhan? Siapa tahu beda Alkitab kita ya kan. Beda yang Iya, makanya, Bapak. iya, makanya coba Abang jawab dulu. Sejak kapan itu Paulus mengangkat Yesus jadi Tuhan? Di mana Jadi itu Pak Tuhan. Haji tadi Pak Haji? Haji Darman, monitor. Jangan framing lah Pak. Yang di mana Pak? Biar saya buka nih. Lagi baik aku ini. Iya. Ih, ngapain? Aku juga pakai 2 perangkat kok. Aku 2 perangkat. Iya, lagi baik aku ini. Di mana Pak? Enggak perlu kau bukain. Aku 2 perangkat di sini. Iya. Iya. Iya, makanya Bang dijawab Bang, sejak kapan Paulus mengangkat Yesus jadi Tuhan Bang? Bang, sudah dibuka tuh sama Pak Haji itu. Kisah para Rasul 2 ayat 30 ya. Kisah Para Rasul 2 ayat Silakan ya. 36. Ya, ini pengumumannya Paulus. Ya, ini pengumumannya Paulus ya, silakan. Karena dia itu nabi dan dia tahu tentang sumpah Allah kepada. Baca sudah. Sejak kapan ada Tuhan jadi nabi juga? Paulus itu nabi. Ya, ini Dimana baca. Paulus itu nabi? Itu dibaca itu Kisah Para Rasul itu kan udah ditampilin gede Pengumuman. banget itu. Ah, Ya, dibaca ini. Biar Pak Haji, biar aku aja yang membacakan Pak Haji. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Gimana sih? Jadi Saya seluruh buka. kaum. Oh ya terus ya oke. Gimana sih? Saya buka juga ini. Gimana? Enggak usah merajuk lah, santai aja bang. Iya, ya itu ini. dibaca itu loh, kan udah ditampilin gede banget tuh. Izin biar saya silakan. bacain. Silakan. Jadi seluruh besarkan kaum saya. Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuh isinya. Dia besarkan saya. Itu yang itu yang di layar besar itu. Iya, besarkan saya biar kita sama-sama kita buka juga kitabku. Nah, Ya kan silakan gitu. kamu bantah itu Kisah Para Rasul 2 nomor 36 Iya. itu. Nomor 36 ya. Yang menjadikan Yesus Tuhan siapa di sini? Yang menulisnya ini. Ini kan baru dilantik setelah mati bangkit jadi Tuhan, ya kan? Iya, makanya Bagaimana? besarkan saya 36 ini. Apa ini sudah ada? Kisah Ini Para baca Rasul.
Jadi Pak itu 36 ini sudah dibangkitkan Yesus jadi Tuhan. jadi Menjadi Tuhan Tuhan. dong. Tuhan kenapa di sini Tuhan? Ya nggak tahu lah yang mana nggak Lah, buka. ini TB loh. Ini Ini 30 TB anak loh. loh. Ini Jadi terjemahannya menjadi Tuhan. Ini Yohanes baca dulu. 13 Tuhan juga. Iya. Kau kan sering ngotot itu bahwa memang Yesus Tuhan. Kenapa dibantah lagi? Tuhan. Nih. Kenapa ditulis Tuhan? Itu lain pula ceritanya. Ini baca. Kenapa dirubah terus? Ini TB loh. Kan bilangnya Thomas menyebut Tuhan. Memang benar Di engkau mana? Di Tuhan. mana sebut Tuhan? Kita buka lagi, kita buka yang mana? Yang mana Tuhan? Kontradiksi Siapa terus. bilang? Inilah akibatnya. Yohanes Inilah 13 ayat akibatnya ya. 13. Ini. Apa Yohanes 17:17? Ini aja karangan Paulus sudah dijadikan Tuhan Yesus. Saya sudah lagi buka, kau Pak. ini? Mau bantah? Ini TB. Ini saya tidak mengakui Itu itu. apa? Cuma narasi-narasi doang itu. Itu kan persepsi. Saya tidak mengakui Ini kan TB. kitab-kitab yang dibuka Bapak. Itu salah terjemahan. Ngerti nggak? Bantah terus. Ini buktinya. Ini saya buka buktinya ini. Apa lagi itu lain lagi. Mana Roma berapa? Ya, Saya buka. betul Pak Sabar, silakan lihat. Saya buka ya. Roma berapa? Roma 14. Kita bandingkan kitabmu. Roma. Nih Roma ya. Saya buka Roma. Roma 14 Sama kan ayat. menjadikan Tuhan. Dibaca itu dibaca. Dibaca tuh. Nih. Ini Roma. Coba dibaca tuh. Besarkan saya. Ini Roma 14. Lah itu punya saya udah dibesarkan kayak begitu kok. Iya, kok takut membesarkan punya saya? Iya, lah yang takut kamu, orang ini udah dibukakan, terus apa yang mau kau buktikan lagi? Ya di sini berbeda, Bang. Ya udah, ini dibaca. Ini Apakah Tuhan. ini salah ini? Hah? Ini Tuhan. Kamu buka di apa? Di versi apa coba? Ini kitab Jujur. saya loh. Ini Iya, di mau versi apa yang kau kitabnya. buka? Ini mau kitab ini lagi Hah? saya buka. Lalu ini salah, lalu ini salah, lalu ini salah. Itu, salah terjemahan itu. Oh, ini salah terjemahan. Berarti kau menyalahkan terjemahannya itu. Ini Iya. Bang, ini kok berarti ini, Yesus Bang, ini menurut kok sama Tuhan apa yang atau bukan? ditampilkan oleh hostnya nih? Utusan. Saya tanya, kamu menganggap Yesus itu sebagai Tuhan atau bukan? Sebagai utusan dan Tuhan. Bukan Tuhan. Tuhan, dengar nggak? Nah, Tuhannya siapa? Tuhannya yaitu Yehuwa. Tuhanmu siapa? Yehuwa. Siapa Yehua? Di mana tertulisnya? Nah, makanya buka Alkitab tertuamu. Di mana tertulisnya Yehua Tuhanmu? Nah, oke, ini di Mazmur 83 ayat 18. Nah, Nih, banyak kalau di Mazmur ya, diulangan. sudah banyak. coba dibuka, tunjukkan Tuhanmu siapa namanya. Makanya besar kan. Nanti kamu bilang aku bohong. Oke, kamu saya besarkan sekarang. Coba tunjukkan, katanya Tuhanmu namanya Yehua ya. Nah, oke. Saya buka ya. Mazmur. Mana nih kok gelap? Oke, saya buka ya. Tuh, saya besarkan kamu. Saya tunjukkan Tuhanmu namanya Yehua. Ayo, coba. Oke, Ingin tahu saya. Mazmur. Oke, saya buka dulu ya. Mazmur. Berarti kamu tidak 80. mengakui Yesus Tuhan ya? Kamu tidak mengakui Yesus Tuhan ya? Tuhan. Ia tidak mengakui Yesus Tuhan ya, yang saya tanya. Iya, Tuhan. Iya, berarti kamu tidak mengakui kan kalau Yesus itu Tuhan?
Tuhan udah dibilang gimana sih? Ya oke, ya saya okekan kamu. Kamu tidak mengakui Yesus Tuhan tapi utusan. Oke, ini Mazmur 83 ayat Semoga orang-orang bahwa engkau yang bernama Iya, mana Tuhannya mana? ini bernama Itu semoga orang-orang tahu bahwa engkau yang bernama Yehuwa, engkau saja yang maha tinggi atas seluruh bumi. Saya pertanyaannya, Yehuwa itu manusia, berwujud manusia atau apa? ya enggak lah Pak. Aduh, Nabi yang Lihat mengatakan lagi ini di Filipi. Yesus Tuhan besari Pak Sebel. Lihat di Filipi ini, di Filipi 2:10-11 dibaca supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dibaca Filipi saya baca ya. bukankah Paulus yang ngarang Filipi sesuai ini? Oten umat Paulus, betul. Filipi 2 Iya, ini Filipi 2:10-11. Ini TB. itu kitabmu. Saya tidak Ini punya LAI ini. Nih, saya tidak LAI. mengakui LAI. Bang, Gimana sih kamu? Ini LAI ini. Bisa, Bang. Iya, saya Bisa tidak nggak bentar? mengakui. Kalau kita Bisa di nggak TB bentar, Bang? kamu ke lain. Gini Yesus saudaraku ya. Kristus Mengakui adalah LAI. Tuhan. Ini. Longor kali Bapak ini. Saya bilang tidak mengakui Nah, LAI. kenapa Bibelmu begini? Gini Bang, Kenapa Gimana dirubah sih, rubah Bapak? terus? Pak Haji bisa nggak bentar kusela waktunya Pak Haji, bisa nggak? Yang kamu tampilkan itu Bang Haji, cuma Bang Haji bisa narasi-narasi doang. Kalau ini ayat per ayat. Iya, saya buka ini Pak. Besarkan saya. Yang kamu buka itu bandingkan dengan ini. Bang, coba ku tanya sama kau, siapa Yehuwa? Bandingkan ini makanya Siapa dulu. Yehuwa? Pertanyaan saya. Turun lagu Pak. Loh, lah kok turun? Takut. Ngapain takut Takut. sama kalian? Lah kalau kau nggak takut, saya tanya dijawab. Karena saya punya data siapa Yehuwa itu. Kenapa kamu mau tipu-tipu orang? Kenapa kamu mau tipu-tipu orang? Siapa Yehuwa di sini? Kenapa kamu malu mau menjelaskan siapa Yehuwa? Ngapain takut? Kamu enggak. Siapa Yehuwa? Kenapa kamu nggak berani jawab? Ya udahlah, kamu nggak ada ilmunya. Loh, yang nggak ada ilmu kau, nipu orang aja kerjamu. Yehuwa adalah terjemahan bahasa Indonesia dari nama Allah dalam bahasa Ibrani kuno, yaitu Nama Tetragrammaton, YHWH. Tuh baca sama kau. Nah Yang sekarang mana? kutanya sama kau, kamu salah satu daripada suku bangsa Yahudi atau bukan? Bukan. Kamu orang apa? Saya orang Indonesia suku Batak. Yang mengaku-ngaku orang Yahudi, tapi dia bukan orang Yahudi, adalah siapa? Kebenaran. Jemaat iblis. Jemaat iblis. Itu YHWH punya orang Israel, punya orang Yahudi. Hah? Yehuwa itu Tuhannya orang Yahudi, bangsa Israel. Kamu saya tanya, kamu orang Israel bukan? Orang Yahudi bukan? Kau bilang kau orang Batak. Bani apa kau? Kalau orang Yahudi Bani Israel, kalau kau Bani Kucluk. Nah, apalaginya? Benar. Kami Jangan percaya. kau itu pakai logikal falasik, bro. Dengar ya Benar Bang. menurutmu sendiri. Sekarang saya cuma Kasih kita ngomong menanya. lah. Bentar. Kasih kita ngomong lah.
Biar ku jawab Tadi pertanyaanmu tadi. ku kasih kau waktu Satu-satu, untuk biar ku bicara. jawab. Dengar. Kau ku kasih waktu untuk bicara. Aku bertanya siapa itu Yehua. Kamu tidak mau jawab. Oh, Yehua bukan sebagai manusia. Tidak berwujud sebagai manusia katamu. Nah, kutanya sama kamu berulang-ulang siapa Yehua? Oke, saya buka Karena ya. aku menunjukkan data di sini. Yehua itu adalah terjemahan bahasa Indonesia daripada nama Allah dalam bahasa Ibrani kuno, yaitu Tetragrammaton, YHWH. Itu Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Israel. Orang Yahudi bukan? Bukan, kata kau. Orang Batak aku, Bang. Lalu kalau yang bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, mengaku-ngaku sebagai bangsa Yahudi atau bangsa Israel, apa di dalam Bible itu tertulis? Ya. Ketika kau mengaku-ngaku sebagai seorang Yahudi, sebagai seorang Farisi, tetapi kau bukan orang Yahudi, bukan orang Farisi, maka kamu adalah jemaat iblis. Itu ada di Biblemu, bukan kata saya. Dah. Silakan. Kok abang banyak framing. Begini abang. Di mana? Tunjukkan kepada saya di mana saya framing. Begini abang. Kami Enggak, beriman. tunjukkan kepada saya di mana saya framing. Dulu. Kamu bilang iblis YHWH itu biar itu urusanmu. Itu urusanmu. Tetapi kami percaya dari bangsa Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu Allahnya Yesus juga. Jadi saya beriman dari bangsa mereka, orang Allah yang benar ini dulu ada. Dan sampai saya dari suku Batak menerima itu. Saya tahu, saya bukan orang Israel, orang Yahudi, saya tahu, tapi saya beriman bahwa dari Allah mereka kebenaran itu datang. Dulu kami sebagai orang suku Batak masih menyembah pohon, batu. Nenek moyang kami masih menyembah apalah, banyaklah yang mau dipersembahkan, dipotong ayam, dikorbankan, yang sudah mati pun kita leluhur kita sembah. Dari situ kita belajar, kami belajar bahwa semakin kami mempelajari Alkitab dari Tuhan Israel atau Abraham, Musa, Yakub, di situ bahwa dari situlah Tuhan yang benar sampai sekarang. Jadi di kitabmu juga abang ada juga orang Israel. Jadi kita jangan apalah, ada juga kisah-kisah orang Israel juga di kitab abang. Jadi kita nggak usah, memang kita nggak usah di. Kau baca Wahyu 3 nomor 9. Buka. Oh, lari ke Wahyu lagi apa nih? Dibaca supaya kau paham, supaya kau ngerti. Apa yang saya katakan ada bukti. Kamu bilang saya framing. Kamu buka, kamu baca Wahyu 3 nomor 9. Tahu lari-lari bahasanmu. Tidak ada lari-lari. Udahlah, aku turun. Yang justru lari-lari kau. Aku tanya siapa Yehua. Kamu nggak jawab. Larikan Saya lagi. Pencipta langit Setelah aku dan kasih bumi. tahu. Iya, kasih kenapa ini tahu kehilangan Yehua. Tuhan Maria? Coba dibaca di Bersari Pak Sabe. Izin bentar Pak Haji. Ya, ini. Bentar Pak Haji. Ya, izin. oke. Ini saya biar saya bacakan dulu ya. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis. Nih kata Yesus, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Itu kata Yesus. Lah tadi kutanya sama kau orang Yahudi? Bukan Bang Sabar, saya orang Batak. Ini kata Yesus. Ini tertulis dalam Wahyu 3 nomor 9. Aku bukan framing.
Atau Kau bukan salah, orang Bang. Yahudi, tetapi kau mengakui Tuhannya orang Yahudi. Iyalah. Nah, berarti kau itu jemaat iblis. Udah, Bang. Kenapa? Ambigu. Ambigu. Hah? Dah. Ah, gak bisa nanggapin ini kan? Bingung kau kan? Iyalah Bang Sabar, saya bingung, pusing saya Bang Sabar. Mau bilang saya ini bukan jemaat iblis, tapi nyatanya saya ngakunya begitu. Iya kan? Mana kunci, Mak? Mana? Aduh Bang, jangan bunuh diri lah Bang, ngambil kunci nanti naik motor nabrakin juga ke mobil. Lanjut Pak Haji. Udah. Tapi gini loh saudaraku ya. Saudara kita ini ya, yang Oten ini, dia dibelanya Yesus loh. Kan katanya tadi kan dia tidak mengaku bahwasanya Paulus itu mengatakan Tuhan di sana kan. Iya. Framing terus orangnya Bang ini. Jadi ya udah. Dibaca ini Orang Pak. yang suka yang salah. Kenapa Abang suka ada yang kehilangan salah. Tuhan ini Pak? Maka Yesus Kata Kasih dulu malaikat temanmu. Yesus mengatakan, malaikat temanmu dulu kepadanya, Ibu, mengapa menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang. Ibu saja kalian. Kehilangan Tuhan ini. Aku mau cuci mobil, Mak. Cuci mobil? Enggak usah. Tapi ini kehilangan Tuhan. Mentok dia Pak Ustadz, dikasih unjuk ternyata dia itu bukan orang Yahudi, itu adalah jemaat iblis. Itulah Bang, makanya Bang, kau baca lagi Bibelmu tuh. Ya, kau baca lagi Bibelmu. Bukan kami menframing Bang, kami sayang Abang. Kami umat Muslim menyayangi Abang. Iya. Ya, karena ini wujud rasa sayang kami mengingatkan Abang dalam kesesatan. Kami ingatkan, kami tunjukkan, bukan kami menframing. Memang pahit Bang, ketika manusia di dalam kesesatan dan di dalam kebodohannya, orang lain sementara yang paham itu memberitahunya, maka itu kepahitan yang dirasakan. Udah, saya Tetapi ganti. mau itu enak mau gak enak Bang, itu faktanya begitu. Iya, mau apapun Abang bilang, Tuhan saya baik sama saya. Apapun Abang bilang. Iya, Tuhanmu mungkin menurutmu baik, tapi kamu tidak baik sama Tuhanmu. Ya sudahlah. Iya kan? Kamu ya, Tuhanmu baik sama kamu karena apa? Karena sampai detik ini kamu masih dikasih rezeki, kamu masih dikasih hidup, ya kan? Kamu masih bisa dikasih bicara. Itu baik Tuhanmu sama kamu, tapi kamu tidak berlaku baik kepada Tuhanmu. Itu. Memang kayak Sebab apa? Sebab kamu selalu menipu dirimu sendiri maupun menipu orang lain karena ketuhananmu. Aku nggak Itu. singgung sama kalian, nggak pernah aku singgung. Dirimu sendiri kok nipu. Gini saudaraku, gini ya, kalau masalah harta, kekayaan, kesehatan semua diberikan Tuhan. Ya, orang agama lain pun banyak yang kaya. Itu Cina itu kaya itu orang-orangnya. Orang Jepang kaya-kaya orangnya, orang Kristen banyak yang kaya, orang Muslim banyak yang kaya. Kalau dari harta kita lihat. Jadi kalau memang semua itu benar, kalau dari harta kekayaan itu bahwasanya benar itu Tuhan itu, berarti Tuhannya Hindu benar. Tuhannya Kristen Iya. benar, Tuhannya Islam benar. Berarti banyak Tuhan dong. Iya, banyak Tuhan. Nggak Makanya bisa, aku nggak bilang. bisa nggak bisa diukur Banyak Bang, dari Tuhan. rezeki Nggak bisa kesehatan nggak bisa diukur diukur. Tuhan itu baik Bahwasanya sama Tuhan kau itu karena benar. kau punya banyak harta. Nggak bisa. Hati Tuhan Nggak itu bisa. kau ukur dengan karena kau punya istri cantik, punya anak cantik-cantik, ganteng-ganteng. Nggak bisa. nggak Nggak pernah bisa. ribut, adam-adam aja, ateis juga. Jadi kita saling menghargai lah. Iya. Makanya Bang, mengukur Tuhan yang benar menurut kita, nggak bisa kita menilai dari keadaan apa yang diterima oleh seseorang itu.
karena dia kaya, dia sehat, istrinya cantik, dia tegap, dia kekar, tak pernah sakit. Oh, ini Bagaimana Tuhanku bisa benar. Itu kaya, bukan jadi Dek? ukuran. Tuhannya aja ini miskin. Tidak punya tempat tinggal Tuhanmu. Dibaca ya. Jawab Yesus kepadanya, anjing hutan mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Apa kata Yesus? Tetapi aku, sang anak Adam, tidak mempunyai tempat untuk istirahat. Yesus anak cucu Adam, Bapak. Dia anak keturunan Adam. Iya bang, tapi Bang Haji, nggak usah sampai ke sana Bang Haji, kasihan. Bingung kan, ambigu, mau tidak mengakui Yesus Iya. sebagai Tuhan, mengakui Yehua sebagai Tuhan, dibilang juga di situ selain. Tapi gini loh saudaraku ya, kok yang dibilang saudara kita Oten tadi ya, dia itu sudah membela Yesus loh. Makanya tadi katanya kan di kisah para rasul 2 nomor 30 tadi kan, itu bukan Tuhan, itu Tuhan kata dia. Itu benar. Karena gini loh, udah diperingatkan Yesus ya. Matius 23 nomor 14. Ya, celakalah kamu hai ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda, seterusnya. Baru nomor 15-nya ialah celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kau menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Udah, memang pada saat itu Paulus tidak mengaku bahwasanya Yesus itu Tuhan, tak ada. Namun pengikutnya mengaku Yesus itu Tuhan. Berarti 2 kali lebih jahat, betul. Betul, itu 2 kali lebih jahat lagi. Paulus tidak mencatatkan Tuhan, Paulus mencatatkan Tuhan, yang pengikutnya mencatatkan Tuhan. Berarti benar, setelah dia bertobat dan mengikuti ajaranmu, maka kau menjadikan dia 2 kali lebih jahat, begitu hanya. 2 kali lebih jahat. Itu sudah nubuatkan. Cumannya hari ini saudara kita ini dia enggak ikut 2 kali lebih jahat dia belum termasuk 2 kali lebih jahat, masih sekali jahat dia ini. Karena dia tidak mengakui tulisan yang di kisah para rasul itu ya, dia bukan mengakui di sana itu kata Tuhan, masih Tuhan. Nah, ada sekelompok manusia mengakui tulisan itu Tuhan teksnya, berarti sudah 2 kali lebih jahat. Yang menulisnya aja nggak mengatakan Tuhan, pengikutnya mengatakan Tuhan, berarti kan 2 kali lebih jahat. Pas itu bang. Udah kena nubuatan itu bang, udah kena nubuatan. Itulah bro, ya. Kamu itu pahit dengan kitabmu sendiri, ya. Pahit, Kalau orang Bang. Islam Kalau ini tidak aku benci, Islam itu tidak benci sama teman-teman Kristen itu tidak benci. Justru kami peduli, justru kami itu sayang. Ini faktanya, ini kami tunjukkan yang sebenarnya. iya. Gitu, lanjut Bang Cok. Makanya tadi bang ya, sewaktu saudara kita yang Kristen tadi mengatakan itu bukan Tuhan katanya. Aku itu setuju, nggak kubantah. Karena sedangkan Paulus mengatakan masih Tuhan, datang pengikutnya mengatakan Tuhan, berarti sudah benar Matius 23 nomor 5 masih 2 kali lebih jahat kata dia. Betul itu. Sabar ya bang, ya kenyataan itu memang pahit ya bang. Dengar itu ya, Tuhan Quraisy berbeda dengan Tuhannya orang Israel. Yakin? Dibuktikan kalau
kubuktikan kalau bahwa memang Tuhannya orang Islam dengan Tuhannya orang Yahudi itu sama. Dibaca Saya bisa dulu buktikan. dulu. Saya bisa buktikan, Bang. Siapa Tuhan Allah semesta, Tuhan semesta alam di sini? Ini Tuhan Allah semesta alam. Itulah namanya. Mau dapat nama mana lagi Tuhan itu? Mal kalau mau belajar. Bukankah di sini juga mengatakan Tuhannya Abraham Allah di sini? Saya kasih lihat Makanya kamu. aku bilang Ini. Tuhannya orang Quraisy, Tuhannya orang Mesir, Tuhannya Siapa? orang Bukankah di sini juga beda. mengatakan Jadi Allah arti Tuhan itu hapuslah nama apa? Allah di Bibelmu? Karena memang sudah diganti oleh Yunani. Punyamu coba lihat ya. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang kepada orang Abang mau balik Israel. jangan turun. Saya mau ngomong sama abang mau balik jangan turun. Allah Jangan turun, nenek Bang. moyangmu, Jangan turun. Allah Abraham, Saya mau Allah ngomong sama abang. Ishak, dan Allah Yakub. Berarti Tuhan ini namanya Allah. Allah itulah Tuhannya Abraham, Enggak, Ishak, aku mau Yakub. sama Pahami abang mau dulu. nanya. Aku mau nanya sama abang mau balik, mau baik. Aku mau nanya sama abang mau baik. Kau Jangan, nyambung sama kamu- dia. Enggak, saya mau sama abang. Saya mau ngobrol sama abang. Iya, sebentar. Selamat siang, Bang mau baik. Selamat siang. Monitor. Monitor. Nah, kalau abang mau baik turun ya percuma, saya harus turun juga. Halo host, monitor host. Abang mau baik itu nggak pakai kitab itu. Dia Yahweh. Iya. Nggak pakai kitab itu, makanya biar sampai sore sampai 2 tahun nggak akan ketemu. Dia nggak pakai kitab itu kalau Yahweh. Oh, beda lagi berarti ya.